Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang menarik ya tentang bioteknologi ya, terutama bioteknologi berhubungan dengan fermentasi hijauan pakan ternak. Ya, diharapkan kita mendapatkan nanti kualitas hijauan pakan ternak kita itu menjadi lebih bagus ya. Kandungan nutriennya atau kandungan nutrisinya bisa kita tingkatkan tentunya, dan akan berdampak pada produktivitas ternak kita nantinya ya. Oke. Pengertian ya, bioteknologi fermentasi hijauan pakan ini apa sih ya? Bioteknologi fermentasi hijauan ya adalah untuk pakan ternak mengacu pada pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, ragi atau yeast atau jamur ya untuk mengolah hijauan pakan ternak secara fermentasi guna meningkatkan kualitas nutrisi dan mengurangi bahan anti nutrisi yang mungkin terdapat dalam pakan ternak tersebut. Jadi setiap hijauan pakan ya tidak semuanya ya ada yang di situ ada anti nutrisinya. Nah, dengan adanya bioteknologi fermentasi maka anti nutrisi ini bisa diturunkan ya, dan juga meningkatkan availabilitas dari pakan yang kita berikan tentunya setelah melalui proses teknologi atau bioteknologi fermentasi ini. Nah, proses fermentasi ini dilakukan dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan kualitas pakan agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh hewan atau ternak kita. Nah, secara umum biasanya bioteknologi fermentasi hijauan pakan ternak itu melibatkan suatu atau serangkaian proses biokimia di mana mikroorganisme yang mengkonsumsi komponen-komponen tertentu dari hijauan pakan untuk menghasilkan senyawa baru yang lebih mudah dicerna atau memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi ya. Jadi itu yang kita harapkan dengan bioteknologi fermentasi ini. Nah, pada proses fermentasi ini juga dapat menghasilkan enzim-enzim atau senyawa lain yang dapat meningkatkan kualitas pakan ternak tersebut. Nah, beberapa hijauan pakan ternak yang sering dimanfaatkan untuk proses fermentasi antara lain misalnya rumput ya, jerami, leguminosa, dan bahan pakan hijauan lainnya seperti misalnya limbah pertanian, limbah perkebunan ya, yang namanya limbah itu adalah bahan organik sebetulnya yang potensial untuk kita kembangkan, dan biasanya sudah terjadi proses lebih lanjut, artinya di situ ada kandungan lignoselulosanya yang sulit apabila kita berikan kepada ternak ruminansia itu sulit untuk dicerna. Dengan bioteknologi fermentasi maka ini bisa terjadi proses di dalamnya untuk mempersiapkan supaya pakan tersebut atau hijauan pakan tersebut lebih mudah nantinya dicerna oleh ternak kita. Nah, dengan penerapan bioteknologi fermentasi hijauan pakan ternak diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi pakan ternak dan juga meningkatkan kualitas nutrisi pakan serta mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari industri peternakan ya, khususnya pada saat ini ya. Lahan untuk hijauan pakan ini semakin menyempit ya, tidak bertambah. Kalau toh ada, biasanya kita hanya menanam hijauan pakan itu di tanah-tanah marginal atau sisa-sisa
hasil ya tanaman pangan yang tidak dikonsumsi ataupun sudah tidak dipergunakan lagi ya, termasuk juga limbah perkebunan. Nah, ini yang dengan adanya teknologi fermentasi ini sangat membantu untuk mengolah hijauan pakan tersebut ya, entah bisa hijauan ataupun limbah yang lain. Nah, tujuan bioteknologi fermentasi hijauan pakan ini ya, yang utama ini adalah untuk memfermentasi hijauan ya, jelas untuk tujuannya adalah untuk pakan ternak ya. Kita fermentasi tadi baik limbah perkebunan atau limbah pertanian atau limbah yang lain ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pakan ternak melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme tertentu. Nah, beberapa tujuan yang spesifik misalnya ya di dalam penerapan bioteknologi fermentasi hijauan pakan ternak ini adalah diantaranya ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesediaan nutrisi ya. Salah satu tujuan utama dari fermentasi hijauan pakan ternak adalah meningkatkan ketersediaan nutrisi seperti protein ya. Itu bisa kandungan protein ataupun kadar protein pada pakan tersebut bisa kita tingkatkan, termasuk serat atau selulosa yang mudah nanti dicerna. Juga vitaminnya akan bertambah, termasuk juga mineralnya agar lebih nanti disiapkan dan mudah diserap ataupun dimanfaatkan oleh hewan ternak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengurangi bahan anti nutrisi. Nah, maksudnya adalah dengan fermentasi ini membantu dalam mengurangi kandungan bahan anti nutrisi seperti senyawa anti nutrisi, ada racun, ada senyawa lain yang menghambat penyerapan nutrisi pada hewan ternak. Dengan demikian, pakan yang difermentasi menjadi lebih aman dan lebih mudah dicerna ya. Jadi itu harapannya. Banyak ya hijauan pakan itu yang awalnya memang tinggi kandungan yang mungkin berbahaya bagi ternak, termasuk di situ ya seperti asam sianida ataupun anti nutrisi yang lain yang bisa mengganggu di dalam proses pencernaan ya, termasuk mungkin tinggi kandungan saponin yang nanti bisa berbahaya bagi ternak ya, ataupun flavonoid yang lain ataupun yang berbahaya glikosida dan lain-lain yang mungkin nanti begitu masuk ke ternak itu akan berbahaya ya. Tetapi dengan adanya proses biofermentasi ini ya, bioteknologi fermentasi ini, maka zat anti nutrisi tersebut bisa dikurangi. Nah, yang ketiga itu bisa meningkatkan kualitas pakan. Jelas ini melalui fermentasi kualitas hijauan pakan ternak dapat ditingkatkan secara signifikan yang berdampak pada pertumbuhan yang lebih baik nantinya, kemudian produksi yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih baik pada ternak kita. Yang keempat itu mengurangi dampak lingkungan. Dengan menggunakan hijauan yang sudah difermentasi terjadi pengurangan limbah pertanian ya, karena bagaimanapun kita tidak lepas kita akan menggunakan limbah pertanian ini ya, seperti gambaran tadi bahwa lahan untuk penanaman hijauan pakan itu ya semakin sedikit ya, biasanya diutamakan untuk tanaman pangan. Nah, akhirnya mau tidak mau kita harus memanfaatkan limbah, baik limbah pertanian atau limbah perkebunan yang awalnya ini bisa menimbulkan dampak lingkungan yang besar ya. Awalnya nanti terbuang sia-sia, akhirnya kita bisa manfaatkan dengan proses fermentasi. Dengan demikian bioteknologi fermentasi hijauan juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Jadi lingkungan selamat ya, kita bisa memanfaatkan potensi sumber ataupun bahan organik limbah tersebut untuk pakan ternak. Nah, yang kelima bisa meningkatkan efisiensi produksi. Dengan meningkatkan kualitas pakan ternak, bioteknologi fermentasi hijauan membantu meningkatkan efisiensi produksi peternakan dengan mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi hewan ternak. Oke, itu.
Nah, yang keenam itu yang bisa menurunkan biaya produksi dengan mengurangi ketergantungan pada bahan pakan komersial yang mahal. Misalnya, fermentasi hijauan pakan ternak dapat membantu peternak menekan biaya produksi pakan ternak. Nah, dengan penerapan bioteknologi fermentasi hijauan pakan ternak diharapkan ya dapat meningkatkan kesehatan ternak ya dan juga kualitas hewan ternak, serta memberikan dampak positif pada lingkungan dan ekonomi peternakan secara keseluruhan nantinya ya. Yang jelas ternak, petani ataupun peternak harus insya Allah bisa ditingkatkan pendapatannya. Nah, berikutnya bioteknologi fermentasi ini ya kita spesifik bisa meningkatkan ketersediaan nutrisi. Bagaimana caranya ya? Bioteknologi fermentasi berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan nutrisi dari bahan pakan melalui berbagai cara ya. Proses fermentasi ini melibatkan penggunaan mikroorganisme yang dapat mengubah komposisi nutrisi dari bahan pakan asli, baik itu hijauan, limbah pertanian atau limbah perkebunan atau bahan pakan lainnya. Nah, beberapa cara di mana bioteknologi fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi adalah sebagai berikut. Contoh misalnya nih ya, yang pertama itu peningkatan protein. Bagaimana bisa meningkat? Nah, fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan protein dengan mengubah protein yang kompleks. Awalnya protein ini berikatan dengan menjadi senyawa yang kompleks, nanti dengan adanya proses fermentasi menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh hewan ternak. Hal ini dapat membantu dalam memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak kita. Yang berikutnya adalah penguraian serat ya. Mikroorganisme dalam proses fermentasi mampu mengurangi serat kompleks ya menjadi komponen yang lebih sederhana, seperti asam lemak rantai pendek, dan dapat digunakan sebagai sumber energi oleh hewan ternaknya. Contoh yang jelas misalnya kita punya jerami misalnya ya. Jerami itu biasanya kandungan selulosanya sudah berikatan dengan silikat atau lignin ya, lignoselulosa, dan ini begitu masuk ke ternak atau dimakan ternak baik sapi, kerbau dan lain-lain, ini sulit untuk dicerna. Dengan proses bantuan mikroorganisme melalui proses fermentasi tadi, maka ikatan ini bisa direnggangkan, bahkan bisa diputuskan, sehingga begitu dikonsumsi oleh ternak kita maka sudah siap dicerna dengan baik ya. Ini yang kita harus lakukan ke depan ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan vitamin dan mineral ya. Proses fermentasi juga dapat meningkatkan ketersediaan vitamin dan mineral dalam bahan pakan dengan cara mengubah struktur nutrisi yang kompleks tadi menjadi struktur yang lebih mudah diserap oleh hewan ternak kita. Nah, kemudian yang keempat itu reduksi anti nutrien ya. Bioteknologi fermentasi dapat mengurangi kandungan bahan anti nutrien dalam pakan ternak seperti senyawa fita, tanin, ataupun senyawa lain yang dapat menghambat penyerapan nutrisi. Dengan demikian nutrisi dalam pakan dapat lebih mudah diakses oleh ternak ya, ternak yang kita pelihara tentunya. Nah, melalui proses fermentasi, nutrisi dalam bahan pakan dapat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna ya, dan dapat dimanfaatkan oleh hewan ternak kita, sehingga ujung-ujungnya ya dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi atau nutrien, dan secara keseluruhan dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak yang dipelihara. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi pakan ternak serta mendukung pertumbuhan industri peternakan secara berkelanjutan. Ya tentu dong, kita berharap ternak kita menjadi cepat besar, menjadi pertumbuhannya semakin tinggi, yang nantinya akan berdampak pada petani dan peternak. Nah, peningkatan protein dengan bioteknologi fermentasi, bagaimana kok bisa terjadi? Nah,
Peningkatan protein melalui bioteknologi fermentasi terutama melibatkan penggunaan mikroorganisme nantinya. Kita tambahkan sebagai starter ya untuk penguraian, mengubah komposisi protein yang awalnya yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh hewan ternak kita. Dan begitu masuk ke di dalam rumen itu nanti bisa menjadi banyak, karena misalnya pertumbuhan mikroba di dalam rumen itu sangat tinggi dipacu oleh pakan yang kita berikan, nanti insya Allah mendapatkan protein mikroba yang sangat berkualitas. Jadi begitu masuk ke proses pencernaan berikutnya, kita dapatkan juga protein mikroba yang sangat berkualitas tentunya ya, terutama untuk ternak ruminansia. Nah, proses ini secara signifikan dapat meningkatkan ketersediaan protein ya dalam pakan ternak, sehingga memberikan manfaat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan ternak. Nah, beberapa cara di mana bioteknologi fermentasi ini dapat meningkatkan ketersediaan protein sebagai berikut ya, kita uraikan nantinya. Nah, yang pertama adalah proses proteolisis. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi memiliki kemampuan untuk memecah protein yang kompleks menjadi peptida, asam amino ya, asam amino esensial yang mungkin bisa didapatkan, dan protein lebih sederhana. Hal ini memungkinkan nanti hewan ternak untuk lebih mudah mencerna dan menyerap protein tersebut. Jangan salah, nanti selanjutnya ya, yang kedua itu terjadi proses sintesis asam amino. Beberapa mikroorganisme dalam proses fermentasi dapat mensintesis asam amino esensial yang diperlukan oleh ternak yang tidak dapat diproduksi oleh hewan ternak yang kita pelihara. Tetapi ya, mikroba yang ada di dalam rumen ya bisa, ataupun di dalam proses fermentasi itu bisa mensintesis asam amino esensial. Dengan demikian mereka dapat meningkatkan kandungan asam amino penting dalam pakan ternak. Nah, yang ketiga itu seperti gambaran ini, dengan proses bioteknologi fermentasi ini bisa mereduksi antinutrien. Beberapa bahan makan yang mengandung antinutrisi seperti senyawa fitat ya ataupun tanin ya yang dapat menghambat penyerapan protein. Nah, proses fermentasi dapat mengurangi kandungan senyawa-senyawa tersebut sehingga meningkatkan ketersediaan protein bagi hewan ternak ya. Itu beberapa hal yang bisa dikurangi anti nutrisinya tuh ya. Ada yang mengandung anti tripsin misalnya, itu bisa dikurangi. Nah, yang keempat itu terjadi penambahan probiotik. Nanti kita bahas secara khusus ya probiotik ini. Beberapa fermentasi melibatkan penggunaan probiotik, yaitu mikroorganisme yang baik yang dapat membantu dan di dalam proses pencernaan protein dengan meningkatkan absorpsi nutrisi termasuk protein oleh hewan ternak. Dengan peningkatan ketersediaan protein dalam pakan ternak melalui bioteknologi fermentasi ini, maka pertumbuhan dan perkembangan ternak kita dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya kemana ya, memberikan manfaat bagi efisiensi produksi ternak dan kesehatan hewan ternak yang secara keseluruhan. Hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para peternak kita tentunya ya, yang berdampak pada penghasilan nantinya. Oke. Nah, contoh ya peningkatan protein dengan bioteknologi fermentasi hijauan ini ya. Peningkatan protein dalam hijauan pakan dengan bantuan bioteknologi fermentasi merupakan bidang yang terus berkembang dan harus dikembangkan, memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan industri pakan ternak. Berikut ini beberapa contoh spesifik ya peningkatan protein dalam hijauan pakan menggunakan bioteknologi fermentasi. Yang pertama itu adalah fermentasi hijauan pakan. Berbagai hijauan pakan rumput misalnya, jerami, limbah pertanian termasuk limbah perkebunan, bahan baku lainnya yang dapat difermentasi dengan bantuan mikroorganisme tertentu seperti bakteri ya,
bakteri asam laktat tentunya. Ini bisa mengawetkan ya, mengawetkan hijauan pakan kita. Bisa juga menggunakan ragi ataupun jamur tertentu. Nah, proses fermentasi ini dapat meningkatkan kandungan protein dalam hijauan pakan dan pada saat yang sama mengurangi kandungan serat kasar yang sulit dicerna oleh ternak ataupun hewan yang kita pelihara. Oke. Nah, yang kedua ya, terjadi proses suplementasi protein mikroba ini. Bioteknologi fermentasi dapat digunakan untuk menghasilkan protein mikroba yang dapat ditambahkan ke hijauan pakan. Nah, mikroorganisme tertentu seperti Aspergillus ya, ada di situ Rhizopus, ada mikroba probiotik lainnya dapat menghasilkan protein yang tinggi ya, berkualitas untuk meningkatkan nilai gizi hijauan pakan. Nah, begitu masuk misalnya yang rata-rata penggunaan hijauan atau hijauan itu digunakan untuk ternak ruminansia, nanti akan membantu mikroflora yang ada di rumen itu supaya bisa lebih aktif ya, punya produktivitas yang tinggi, dan ujung-ujungnya akan dihasilkan yang namanya protein mikroba setelah masuk ke saluran pencernaan selanjutnya, dan ini sangat berkualitas ya. Yang ketiga, pengembangan sumber protein alternatif. Dengan menggunakan teknik bioteknologi fermentasi ini, bahan baku alternatif seperti limbah pertanian, limbah perkebunan, sisa tanaman, atau biomasa lignoselulosa dapat dimodifikasi menjadi sumber protein yang lebih kaya dan mudah dicerna bagi ternak yang kita pelihara. Nah, proses fermentasi ini dapat meningkatkan kandungan asam amino esensial. Jadi asam amino yang memang tidak bisa disintesis oleh ternak yang kita pelihara, tetapi bisa diproduksi oleh mikroba atau mikroflora yang memang sengaja kita biakkan, kita kembangkan. Dan nutrisi penting lainnya dalam hijauan pakan itu juga akan meningkat. Itu yang bisa kita gambarkan ya dengan bioteknologi fermentasi ini. Nah, pemanfaatan misalnya bakteri Rhizobium ya. Bakteri Rhizobium dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kandungan protein dalam hijauan pakan seperti pakan legume ya. Seperti di situ ada alfalfa, kacang-kacangan ya, atau leguminosa yang lain dan sebagainya ya. Termasuk di situ adalah leguminosa pohon. Melalui proses simbiosis dengan tanaman, bakteri Rhizobium membantu meningkatkan penyerapan nitrogen dan nutrisi lainnya, sehingga meningkatkan kualitas protein dalam hijauan pakan tersebut. Nah, melalui penggunaan bioteknologi fermentasi ya dalam pengembangan hijauan pakan, diharapkan bahwa akan diperoleh pakan ternak yang lebih kaya nutrisinya atau kandungan nutriennya, kemudian ramah lingkungan dan berkelanjutan tentunya ya, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri peternakan secara berkelanjutan. Kita berharap bahwa kita punya kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan terutama di sumber protein hewani yang semakin tahun semakin meningkat ya. Sekian dulu yang bisa kita sampaikan, kita sharingkan ya. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat memperjuangkan kehidupan kita sebagai khalifah fil ard ya, khalifah di dunia ini apapun profesinya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.